Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Isnaini Khairuddin Nima selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak MTSMA, dan tak lupa kepada teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini izinkan saya Samsul Hadi, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah semester 3 ingin membuat video tentang materi yang telah saya presentasikan, yaitu Asmaul Husna dan jurnal yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu materi yang telah kami presentasikan, yaitu Asmaul Husna. Nah, di sini dari 99 Asmaul Husna kami ambil 10 dan saya akan menjelaskan 3 Asmaul Husna. Baiklah, di sini kita akan membahas pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Dalam bahasa Arab, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Nah, secara khusus Asmaul Husna merujuk pada 99 nama Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, yang masing-masing menggambarkan sifat-sifat Allah yang sempurna, mulia, dan agung. Setiap nama memiliki cerminan keagungan dan kemuliaan Allah, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana Allah berinteraksi dengan alam dan umat manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat Allah Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini artinya apa? Artinya Maha Pengasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang yang luas meliputi seluruh makhluknya. Nah, tanpa Allah memandang makhluk itu beragama Kristen, Hindu, Islam, ataupun ras, budaya, ataupun suku, dan itu Allah memberikan sama kepada makhluknya kasih sayang yang sama di dunia. Dan Allah tidak memandang dia itu jelek, kafir, maksiat, bertakwa, ataupun durhaka. Nah, itu pengertian Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Nah, ini selanjutnya yaitu Ar-Rahim, yang artinya juga Maha Penyayang, tetapi berbeda dengan Ar-Rahman. Nah, secara sederhana sifat Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mungkin hampir sama, namun dalam esensinya antara satu sama lain tentunya berbeda. Terutama dalam konteks Asmaul Husna Ar-Rahman dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada seluruh manusia dalam bentuk apapun tanpa memandang seperti suku, ras, budaya, perbuatan maupun lainnya. Sementara Asmaul Husna Ar-Rahim dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya hanya kepada mereka-mereka yang beriman di akhirat kelak. Nah, jadi perbedaannya kalau Ar-Rahman itu kasih sayangnya di dunia tanpa memandang manusia dari suku, agama, ras, budaya. Nah, itu Allah sama atau adil kalau Ar-Rahman itu di dunia. Tetapi kalau Ar-Rahim itu dia hanya memberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah di dunianya beribadah. Nah, nanti pada akhir hayat atau di akhiratnya nanti akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat Allah Ar-Rahim, beda dengan Ar-Rahman. Nah, selanjutnya yaitu Al-Malik. Nah, Al-Malik artinya adalah Maha Merajai. Nah, makna Asmaul Husna ketiga ini adalah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah maupun melarang. Nah, ini Allah lah yang boleh mempunyai sifat merajai, tidak atau bukan manusia. Nah, arti lain Al-Malik adalah memiliki sesuatu, segala sesuatu butuh kepada Allah, sedangkan Allah itu tidak butuh pada sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Merajai, dialah pemilik dan penguasa alam semesta, dialah penguasa segala makhluk, sebab dialah yang menciptakan dan pemilik sejati mereka. Nah, ini kenapa kalau ada orang meninggal itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki mereka. Nah, selanjutnya sebagai Al-Malik,
Allah berkuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki, termasuk memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Begitu banyak contoh bagaimana orang yang seakan tampak lemah Allah anugerahkan kemenangan dan kekuasaan kepadanya, misalnya Tolut dan Daud. Keduanya Allah jadikan pemenang dan penguasa meskipun awalnya banyak orang tidak menyangka bahwa sempat meremehkannya. Nah, ini contohnya ya. Demikian pula Allah mencabut kekuasaan dari orang-orang yang sombong dan pongah, meskipun tampaknya mereka sangat kuat. Fir'aun, nah seperti Fir'aun itu ya, dia mengaku-ngaku raja padahal aslinya lemah ya. Maka ditenggelamkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di laut yang merah itu ya. Nah, itu contohnya sifat Allah Al-Alim. Bila saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jurnal yang saya buat, yaitu yang kami buat dengan berkelompok, yaitu yang berjudul Implementasi Nilai Karakter Religius melalui Program Kegiatan Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah MTS Manbaul Ulum Lubuk Makmur. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan bangsa, pendidikan bertujuan tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pondasi kehidupan. Nah, itu ya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama Bapak Muslih SPDI MPD selaku Kepala MTS Manbaul Ulum Lubuk Makmur, peneliti menemukan bahwa sekolah ini telah berupaya mengimplementasikan program kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi yang telah dirancang sejak pendirian sekolah. Ya. Adapun visi dan misi MTS Manbaul Ulum Lubuk Makmur adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Nah, itu visinya. Lalu misinya itu ada 5. Yang pertama, menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia melalui pengamalan ajaran Islam. Yang kedua, menumbuh kembangkan nilai-nilai akhlakul karimah dan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan madrasah. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan potensi akademik melalui proses pembelajaran dan bimbingan. Yang keempat, melaksanakan program pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kelima, membekali peserta didik dengan wawasan global. Nah, yang visi misi sekolah ini secara jelas berfokus pada pengembangan karakter religius siswa. Untuk mendukung pencapaian tersebut, MTS Manbaul Ulum Lubuk Makmur ini melaksanakan beberapa program kegiatan keagamaan yang menjadi prioritas utama, yaitu yang pertama, pendampingan bacaan dan gerakan sholat. Yang kedua, sholat duha berjamaah. Yang ketiga, sholat duhur berjamaah. Untuk pendampingan ini, bacaan dan gerakan sholat dilaksanakan setiap hari Kamis pagi. Kegiatan ini didampingi oleh 2 guru untuk siswa laki-laki dan 2 guru untuk siswa perempuan. Nah, selanjutnya sholat duha berjamaah ini, sholat duha berjamaah dilaksanakan setiap Jumat pagi. Sebelum pelaksanaan kegiatan diawali dengan nasihat dan motivasi dari guru kepala siswa. Nah, yang selanjutnya sholat duhur berjamaah. Nah, ini dilaksanakan setiap hari dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi. Ketika musim kemarau penyebab keterbatasan air untuk wudhu, pelaksanaan sholat dilakukan dengan sistem bergantian atau shift. Mekanisme pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Manbaul Ulum Lubuk Makmur dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur. Program pendampingan gerakan dan bacaan sholat dilaksanakan setiap Kamis pagi. Nah, kegiatan dimulai pukul 7.30 WIB. Setelah siswa tiba di sekolah, guru piket menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang dan memberikan arahan untuk segera mengambil air wudhu sebelum berkumpul di tempat yang telah disediakan.
Siswa laki-laki dan perempuan dipisahkan sesuai tempatnya masing-masing. Adapun program sholat duha berjamaah dilaksanakan setiap Jumat pagi dengan mekanisme yang serupa. Sementara itu program sholat duhur berjamaah dilaksanakan setiap hari sebelum siswa pulang sekolah, di mana seorang guru piket laki-laki bertugas untuk imam sholat, sedangkan guru perempuan bertugas untuk mendampingi. Nah, selanjutnya pengembangan nilai-nilai karakter religius di MTS Mandok Lulu Makmur diarahkan pada pembentukan akhlakul karimah, terutama kesopanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan dan kekeluargaan. Kesopanan tercermin dari kebiasaan siswa mencium tangan guru saat disambut oleh guru piket di pintu gerbang sekolah, yang menciptakan rasa dihargai dan disayangi. Kedisiplinan ini bertanggung jawab dan tanggung jawab terlihat dalam pelaksanaan kewajiban ibadah, sementara kebersamaan dan kekeluargaan terwujud dalam proses pembelajaran agama secara kolektif. Dalam implementasinya, sekolah menghadapi berbagai kendala. Beberapa siswa terkadang memilih bersembunyi atau jajan di warung saat kegiatan berlangsung. Pada murid perempuan terdapat kasus di mana mereka mengaku sedang dalam kondisi haid meskipun sebenarnya tidak membawa mukena dari rumah. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah memberlakukan sistem pencatatan kehadiran siswa untuk memantau siapa saja yang mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Nah, itu ya. Nah, dampak dan harapan nyata. Pelaksana program keagamaan di MTS Mandok Lulu Makmur telah memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku siswa. Program ini berhasil membantu mengendalikan siswa yang sebelumnya susah diatur, mengingat di usia remaja yang seringkali diwarnai sikap suka bermain, mencari perhatian, dan sulit diatur. Siswa yang awalnya menunjukkan sikap yang kurang sopan kini menjadi lebih sopan dalam berinteraksi baik dengan guru maupun sesama siswa. Nah, kesimpulannya yaitu MTS Mandok Lulu Makmur memiliki visi misi yang fokus pada pengembangan karakter religius melalui program keagamaan yang terstruktur seperti pendampingan sholat duha, dan sholat duhur berjamaah. Program ini bertujuan untuk membentuk akhlakul karimah, kedisiplinan, dan kebersamaan di kalangan siswa. Hasilnya, siswa menjadi lebih sopan dan terkontrol, serta terciptanya budaya religius yang mengurangi perilaku negatif seperti bullying, kendala yang dihadapi seperti kekurangan guru dan ketersediaan air diatasi dengan solusi praktis. Kedepannya, kepala sekolah berharap program ini tetap efektif dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan guru untuk mendukung keberhasilan program. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang telah saya jelaskan, dan materi